Hai, apa kabar kalian semua? Sehat selalu kah? Sehat selalu ya super loveku. Karena kalau sakit kalian sendiri yang rugi. Nggak bisa kerja, nggak bisa gosip ya kan? Nah, di sini aku akan membacakan apa? Aku akan membacakan mengenai apa yang dia pikirkan atau apa yang dia renungkan tentang kamu. Kita lihat di sini ya, teman-teman. Apa yang dia renungkan tentang kamu? Wow, stuck ya. Aku merasakan di sini ada sebuah energi yang stuck, teman-teman. Energi yang aku bilang seperti dia tidak mampu. Energi yang kayak menarik diri. Kita lihat ya. Ini aku melihat ada sesuatu yang membuat dia menarik diri energinya dari kamu. Dikarenakan apa? Kemapanan ya. Dia tidak merasa di sini bisa membahagiakan karena mungkin dia adalah orang yang kurang beruntung dalam banyak hal. Ya, di sini dia menarik diri. Kesempatan hati yang kamu berikan dikarenakan di sini ada masalah dari dia ya, mungkin mengenai masalah finansial aku ngelihatnya, keberuntungan, kebahagiaan dia mungkin seperti itu. Jadi ya aku bisa afirmasi di sini orang ini tepatnya itu lebih ragu apakah dia itu bisa kedepannya membahagiakan kamu. Ada ketidakpercayaan diri di situ karena dia merasa belum selesai, dia menahan diri untuk semuanya dan lain-lain. Oke. Ada kartu Chariot, ada kartu Ten of Pentacles dan ada kartu. Oke. Aku melihat di sini mungkin dia sekarang ini baru bergerak untuk berdikari. Biasanya mungkin dia menggantungkan sama keluarga, mungkin dia hidup dengan keluarga ya. Dimana di sini kalau aku lihat sekarang saatnya dia untuk mulai berdikari mencari pundi-pundi. Kayak gitu ya. Selama ini hidupnya mungkin ketergantungan sama keluarganya. Kartu di Chariot menandakan bahwa dia pergi, dia berusaha untuk memutuskan, dia mau lepas dari namanya belenggu. Ya, dia pergi dari apa? Dari keluarga di sini untuk mencari namanya usaha sendiri. Jadi merintis dari bawah dan ini yang menyebabkan dia menarik diri dari kamu. Ya. Karena belum pasti hidupnya. Gitu loh. Kemudian kita lihat lagi di sini. Energinya itu stuck ya. Ada energi di sini untuk kayak stop atau menyudahi. Nah, stop menyudahi itu dari semua bentuk koneksi. Aku melihatnya di sini. Oke. Ya. Dia di sini akan memegang peran untuk kayak aku punya hak untuk tidak mau terkoneksi dulu dengan siapapun ya. Memilah-milah, dia sedang memilah-milah di sini, memilah-milah perasaan, memilah-milah dengan siapa dia berbicara, memilah-milah yang bisa dia serap atau enggak. Jadi dia melakukan selektivitas, seleksi mana orang yang di-allow dalam hidupnya ataupun enggak. Oke. Masalah cinta, masalah komunikasi, masalah perasaan, emosional di sini. Ini ada yang ingin dia putus. Belum mau berkomitmen, teman-teman. Karena di sini dia punya ego besar juga ya. Dia kayak memikirkan bahwa aku mendingan tidak terkoneksi dulu sama siapapun
karena aku belum ada masalahnya di atas itu. Aku tidak kaya, aku tidak melimpah. Krisis kepercayaan diri. Ya, di sini dia lebih memikirkan bahwa dengan dia tidak ada koneksi dulu dengan siapapun, dengan tidak ada hubungan emosional siapapun, dia tidak ada beban gitu loh. Jadi intinya, dikarenakan dia tidak mampu, tidak capable, dia tidak mau menggantungkan sama seseorang di sini, dia mau usaha sendiri, maka di sini aku ngelihatnya dia lebih bebas kalau sendiri gitu loh ya. Jadi ya ini sih yang di dalam pikirannya. Kalau kamu ragu dia gimana ke kamu, ini mungkin adalah salah satu jawabannya. Kemudian kita ngelihat lagi. Kira-kira lebih dalam lagi dalam ini ya, dalam bacaannya. Ini bisa energi dia atau energi kamu. Kita buat conclusion aja deh kalau gitu. Conclusionnya bagaimana dia ke kamu? Wow, dia masih berusaha kok. Nanti pada akhirnya ini dia menunggu ada jalan yang terbuka, ada hal baik ya. Jadi di sini masih ada jalan, masih ada apa ya, rasa. Aku lihat masih ada rasa sama kamu, karena dia masih buka jalan teman-teman, belum tertutup jalannya. Masih membuka jalan, masih berharap, masih ada gitu loh ya. Ada kartu the Fool, ada kartu the Fool. Di sini dalam perjalanan dia yang baru, dia masih kayak membutuhkan kamu. Dia butuh kamu, dia nggak mau kamu pergi juga, sekalipun dia tidak bisa memberikan namanya kepastian ya atau keseriusan di sini. Tuh, ya, di sini masih ada sisi arogansi teman-teman. Dia tuh kayak masih mau memiliki kamu, ya. Ada kartu pathway, ya. Memang dia tidak bisa melarang kamu untuk pergi, tetapi di sini aku ngeliat energinya. Kamu akan susah pergi atau kamu akan dihalangi pergi sama orang ini, karena di sini jatuhnya kayak nggak pasti ya. Dia nggak mau kamu pergi, tapi dia belum ada tindakan untuk berani datang ke kamu gitu. Kalau yang aku lihat ya, pada akhirnya seperti itu sih intinya. Nah, kita masih bisa lebih mengorek lagi nih ya. Ini untuk kondisi dia yang aku bilang yang terdekat gitu ya. Kita lihat untuk kondisi dia nanti, kira-kira apa yang dia pikirkan tentang kamu ke depannya ya. Makin ke bawah itu makin dalam ya teman-teman. Kita akan buka kalau ke depan, berarti kondisinya ke depan, oke? Sekarang kita akan cek untuk kondisi dia. Nah, ke depannya. Aku melihat ada coffin, ada penundaan di sini, ya. Penundaan itu macam-macam teman-teman. Nanti kita akan afirmasi di sini. Dia akan ada penundaan, ya. Maksudnya belum bisa kasih kepastian yang jelas sama kamu. Belum mau tahu rencana apa, tapi dia sudah punya harapan. Harapan untuk mulai mungkin komunikasinya hangat. Udah nggak lagi di close ya. Udah nggak lagi apa yang aku bilang ditutup gitu loh. Ini aku bilang masih ada harapan, masih ada keinginan ya, ada komunikasi ya teman-teman. Jadi aku bisa melihat di sini kartu coffin menunjukkan bahwa yang tadinya apa ya, ibaratnya dia ini kayak menunda dulu gitu loh, menunda sebuah komitmen, menunda sebuah harapan. Dia nggak mau kasih kamu harapan-harapan palsu dengan cuman ngomong gitu loh. Yang mau dikasihkan ke kamu adalah sesuatu yang real kalau aku lihat di sini ya. Lalu kita buka lagi terakhir ya.
setelah dia berjeda, setelah dia kayak tidak tidak memberikan kamu kabar, nanti keinginannya akan ada komitmen itu, tapi nanti ya. Di sini aku melihatnya tuh, dia nanti akan bilang kalau jodoh pun nanti akan dipersatukan, tetapi sekarang dia masih belum bisa menjanjikan apapun sama kamu karena energinya di sini masih terclose, masih terkunci. Ini akan butuh waktu agak lama teman-teman sampai dia benar-benar bisa memfasilitasi dirinya sendiri ya. Di sini dia akan mencari cara kok untuk bisa terus terkomitmen sama kamu. Dia mencari cara bagaimana dia bisa terikat sama kamu ya. Energi Fox di sini sebetulnya adalah energi yang ada sisi keamanannya juga, ada sisi dia mau, ada sesuatu yang dia mau dari kamu. Kita akan lihat ya. Nah, di sini dia nggak mau ya, maksudnya ketika dia mau terkoneksi sama kamu, dia nggak mau terlalu banyak diatur. Intinya begitu. Karena di sini ada trauma ya. Mungkin dia trauma putus sama seseorang. Bisa jadi seperti itu. Jadi kayak membatasi. Nah, kedepannya dia kayak takut gitu loh. Nah, pernikahan di sini buat dia itu adalah sebagai sumber komitmen. Sekalipun dia bersama kamu di sini dalam perjalanannya, perjalanan hidup ya, aku lebih melihatnya dia lebih kayak nggak mau terlalu banyak dicerewetin gitu loh. Jadi sebenarnya gimana ya, sekalipun kalian terkoneksi, tapi dia kayak nggak mau terlalu banyak diatur. Dia pengen hidup itu mengekspresi seekspresinya. Jadi kalau kamu pengen jadi pasangannya orang ini, dia harus menerima kebebasan sampai dia bosan sendiri. Apakah kamu bisa menghandle itu? Karena energinya di sini ya, dia masih kayak dalam satu journey atau perjalanan yang lama sampai dia benar-benar bisa dewasa, teman-teman. Ya, aku tidak bisa bilang ini kabar baik. Kenapa kabar baiknya? Sekalipun nanti pada akhirnya akan ada sebuah komitmen yang dia inginkan, tapi dia sendiri juga tidak mau tergantung, tidak mau merasa terulang kembali sampai dia benar-benar sukses di sini. Ini akan berat buat kamu karena kamu akan menunggu lama. Mau sampai kapan? Gitu. Aku bisa bilang ya, orang ini tuh punya energi ya, memang dia mencintai kamu, benar mencintai kamu, dia memikirkan kamu, dia apa-apa dia akan ngobrol sama kamu, tapi bukan berarti kamu bisa berkomitmen ya. Oke, di sini aku bilang kalau mengenai komitmen yang aku bilang tadi, itu sebetulnya memang ada keinginan ya. Kamu sama dia bisa-bisa aja, aku bilang kayak bersama, do a commitment. Tapi ya dengan kondisi di sini dia tidak mau diatur. Ya. Sebenarnya kalau kamu lihat dari hatinya yang terdalam, untuk membuat komitmen lagi dengan seseorang itu kan sebetulnya membutuhkan effort yang besar. Effort itu yang belum dia bisa penuhi sama kamu. Tapi kalau kamu cek hatinya dia, ya dia terikat sama kamu. Karena di sini memang ada unconditional love. Ya. Ini energi dia, poker face. Kalau kamu lihat dalam hatinya, ya memang dia cinta sama kamu. Tetapi apa yang diperlihatkan sama kamu di sini, berasa kamu itu punya pilihan.
Dia memang senang kayak ya mempermainkan emosi kamu mungkin, ya. Aku nggak bilang kamu di sini harus sama orang ini ya teman-teman. Tapi aku harap kamu tidak memikirkan orang yang salah itu. Mau baik sama dia boleh, tapi jangan terlalu dalam lah. Cinta itu harus dibuktikan, ya. Di sini kalau aku bilang ada wedding ring di sini. Oke, kita lihat dulu ya. Wah, di sini ada yang baru pisah juga, separation. Serba tidak jelas. Jadi dia itu gambling hidupnya teman-teman, dikarenakan ya memang ya ada sesuatu komitmen yang putus di sini. Makanya akibat dari perpisahan dia dengan orang lama, tidak mau langsung dia berkomitmen dengan yang baru, karena di sini dia menyadari bahwa dia belum bisa kasih apa-apa sama kamu, dan itu butuh perjalanan panjang, ya. Jadi aku harap sih kalian berdoanya jangan terpaku sama orang ini gitu loh, tapi terpakunya adalah supaya kamu diberikan jodoh yang baik, kamu diberikan seseorang yang mungkin bisa berdedikasi buat kamu. Kalau bukan dia, cari yang lebih baik dari dia. Tuhan nanti akan kasih kok. Siapakah dia? Yang sementara ini, aku bilang sementara ini. Berarti aku doanya adalah kamu harus dapat yang baru, mempermainkan perasaan kamu. Ada huruf Y, ada huruf K, ada huruf D. Ini selalu ya, huruf-huruf D ini suka mempermainkan, sering banget. I, Z, E, kemudian M, S, V, J, X, H, P, T, dan Q. Jadi inilah namanya dia. Kemudian kita harus cek dulu pesan semesta terhadap hubungan ini. Pesan semesta terhadap hubungan kamu dan dia. Apa yang terbaik untuk semesta, untuk kamu dari semesta. Ya, hubungan ini adalah hubungan yang fun, main-main mungkin ya. Jangan terlalu dianggap serius, hanya untuk menambah spirit, menambah semangat. Sebetulnya jangan terlalu berat. Cuman ada dia suka sama aku, gitu ya. Kamu dan dia mungkin adalah soulmate ya teman-teman. Soulmate itu dalam arti saling membangun harusnya. Bisa saling membangun. Kamu bisa arahkan dia untuk saling membangun. Ya kamu jadi soulmate-nya kalau kamu sabar. Masalahnya ada yang sabar dengan seorang yang gak jelas. Tumbuhkan rasa percaya. Nah, di sini gini. Mungkin dia suka bohong nanti jatuhnya sama kamu ya. Suka banyak manipulatif karena ada kartu Fox di sini. Ajarkan dia untuk terus berbicara jujur, ya, kuncinya itu. Kalau dia bilang dia suka sama kamu, suruh jujur. Kalau misalnya tidak jujur berarti bukan cinta. Itu pesan aku sekarang ya. Karena kalian ini akan masuk ke dalam satu hubungan cinta yang kalau sama dia tuh sangat, aku bilang sangat beresiko. 9 out of 10. Bener-bener udah sakral gitu loh, hubungannya tuh udah kayak udah dalam dan tingkat kerumitannya tuh udah 9 out of 10. Hanya bisa dipastikan atau diputuskan, karena aku takutnya hubungan ini akan mempermainkan emosi kamu. Jadi kamu nggak move on, kamu nggak kemana, kamu cuma digantungin gitu. Saran aku di sini adalah mulai lagi untuk memposisikan dia sebagai ya udah teman main. Jangan terlalu serius, jangan terlalu dikejar. Kalau waktunya dia datang sama kamu, berarti dia sudah mapan. Dan jodohnya ya adalah kamu. Kalau misalnya memang dia tidak mau terhubung serius sama kamu, nggak usah dipaksa. Kamu harus cari yang lain. Biarin aja, nggak apa-apa. Tinggalin aja. Ya, nanti kalau
memang butuh, memang ada perlu, toh nanti dia akan hubungin kamu. Karena di sini memang dia nggak bisa nanti ngelupain kamu gitu, cuma dia tidak mau keseriusan dulu. Ya, kalau dibilang cinta Kak, cinta. Tapi apakah bisa serius? Tindakannya masih dipertanyakan, karena traumatik itu sulit ya untuk di build up kembali gitu. Itu hanya dia yang bisa membenahi, bukan dari kamu, bukan paksaan. Kamu maunya cepet, tapi mental orang itu berbeda-beda. Siapa tahu kamu dengan orang yang lemah mental, tidak bisa survive, terlalu banyak pikiran, stres, dan lain-lain. Dia mengukur dirinya sendiri, mungkin tidak pantas buat kamu. Walaupun dia cinta kamu sampai mati, kalau tidak ada ikatan, tidak ada komitmen, sebaiknya sudahi. Ya, jangan terbelenggu sama orang ini. Kamu harus hidup, kamu harus pergi, kamu harus dapat kebahagiaan kamu sendiri. Oke, teman-teman, terima kasih sudah reading sama aku. See you when I see you. I love you. Bye-bye.